Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi untuk kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang integral ya. Pembahasan Ibu hari ini itu adalah khusus membahas tentang dasar dari integral ya. Semoga apa yang Ibu paparkan nanti kalian bisa paham ya. Nah, jadi setiap langkah-langkah soal yang akan Ibu jelaskan kalian perhatikan. Oke, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang integral fungsi aljabar. Integral tak tentu khususnya di bagian integral tak tentu. Nah, integral sebagian anti turunan. Nah, atau bisa disebut dengan anti diferensiatif ya. Nah, apa itu integral? Apa itu anti turunan ya? Kebalikan dari integral itu adalah turunan. Sebaliknya, integral itu kebalikan dari turunan. Di sini, di dalam integral kita akan membahas tentang kebalikan ya. Misalnya, kebalikan dari pembagian itu adalah perkalian. Kebalikan dari penjumlahan itu pengurangan. Kebalikan dari pangkat itu adalah akar. Nah, di sini, sekarang misalnya fx turunan dari f aksen ya. Nah, f aksen turunan dari integral. Nah, seperti itu. Nah, terus kita notasikan integral tak tentu. Rumus dari integral tak tentu. Nah, ini adalah bentuk S, itu dinamakan integral. F itu adalah fungsi. Nah, fx. Nah, integral dari fx dikali dx sama dengan fx ditambah c. Nah, terus formula dasar dari integral tak tentu. Nah, misalnya ini integral dari ax pangkat n dikali dx sama dengan. Nah, di setiap a itu adalah koefisiennya a. Nah, setiap turunan dari pangkat itu selalu ditambah 1. Berarti a per n tambah 1. Nah, x n ditambah 1 plus c. Ini adalah rumus yang harus kita pakai di dalam menentukan dasar integral tak tentu. Misalnya, kita mulai contoh ya. Nah, integral dari 4x pangkat 5 dikali dx. Nah, ingat setiap koefisien, nah, pangkat itu diturunkan selalu ditambah 1. Maka 4 per 6 dikali 4 per 6 x pangkat 6 plus c. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan 4 dan 6, berarti jawabannya adalah 2 per 3 x pangkat 6 ditambah c. Nah, selesai. Nah, ini adalah cara menggunakan rumus dari dasar integral. Kita contoh kedua, 6x pangkat 2 ditambah 4x min 6 dikali dx sama dengan 6-nya tetap. Turunkan 2 ditambah 1. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. X. Nah, pangkatnya tadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ditambah 4x. Nah, x itu berpangkat 1. Berarti 1 ditambah 1. Nah, setiap x berpangkat 1. 2. X pangkat 2. Nah, ini adalah bilangan konstanta ya. Bilangan konstanta, ingat. Apabila kita ketemu dengan nilai konstanta di dalam soal integral 6x misalnya ya, 6x itu berpangkat 0 ya. Kita misalkan berpangkat 0. Nah, 6x tanpa dikali dx n per 6 per 1 x 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, maka jadinya itu adalah 6x. Nah, jadi kalau ketemu dengan nilai berkonstanta, langsung tambahkan saja di depannya 6x ditambah c. dx-nya dirubah menjadi plus c.
Sama dengan, ini masih bisa disederhanakan, 6/3 masih bisa disederhanakan, maka dia akan menjadi 2x pangkat 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2x pangkat 2 min 6x plus c. Nah, selesai dari soal kedua. Soal ketiga, 3x pangkat 2 min 4x pangkat 2 ditambah 5 dikali dx. Ingat, setiap pangkatnya ditambah, maka 3/4 di x 3/4 dikali x pangkat 4. Nah, 4/3, 2-nya ditambah 1 sama dengan 34x. Nah, ditambah 5. Ingat, apabila dia berkonstanta, langsung tambahkan 5x ditambah c, ya. Selesai untuk soal yang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, misalnya kalau bentuk integralnya itu dalam bentuk perkalian, penjumlahan, pembagian, atau bentuk akar. Nah, bagaimana caranya kalau kita ketemu dengan soal? Nah, mari kita bahas soal-soal berikut ini. Nah, misalnya jika fx sama dengan x dikali x pangkat 3n, untuk setiap n tidak sama dengan min 1/2, maka integral dari fx dx adalah, nah misalnya kita integral dari x 3n dikali dx sama dengan, ingat setiap pangkatnya ditambah 1. Nah, berarti 1/3n ditambah 1x, 3n ditambah 1 ditambah c. Nah, ketemulah jawabannya, dia berada di E. Mudah kan? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Integral dari 3x min 5 dx nah ingat 5, 1, 2, min 5, 5x ditambah c. Karena nilainya itu adalah nilai yang konstanta 5-nya ya. Ketemulah nih jawabannya itu berada di C. Sekarang kalau ketemu dengan nilai 10x akar x dx sama dengan nomor 3 ya, integral dari 10x. Nah, itu adalah x itu berpangkat 1, x pangkat 1. Turunan dari akar itu adalah x 1/2 dx. Nah, kita gunakan rumus eksponen a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a pangkat m ditambah 1. Tambahin ya. Terus kita sederhanakan lagi sama dengan x 10x ya. 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3/2 dx. Nah, ini adalah penyederhanaannya. Terus lalu kita turunkan. 3/2 dikali dx. Nah, untuk menurunkannya berarti kita kali untuk menyamakan penyebutnya. Nah, berarti 3/2 ditambah 2/2 didapatlah 5/2. 5/2 x-nya menjadi pangkatnya itu 5/2 karena sudah diturunkan plus c. Nah, untuk menyederhanakan soal seperti ini berarti kita harus pindah ruas. Nah, 2/5 kali 5/2 plus c. Nah, coret-coret didapatlah 2 karena 10 dibagi 5. Nah, ini sederhanakan lagi 2 1/2 itu kan sama dengan 5/2 sama dengan x, kita sederhanakan lagi x-nya 1/2 plus c. Ingat 4x tetap ingat. Nah, jadi pangkatnya itu kita rubah lagi akar. Nah, selesai 4x pangkat 2 akar x plus c. Nah, didapatlah hasilnya D. Kita lanjut ke nomor 4. Integral dari 4x min 3/x pangkat rumus eksponen ya. Nah, eksponennya 1/a pangkat n sama dengan a min n pangkat min n ya, sama dengan. Nah, kita sederhanakan 4x min. Nah, ingat pangkat ini apabila dia pindah ruas dia akan menjadi perkalian. Nah, maka dia akan menjadi 3x
min 3x pangkat min 2 dx sama dengan. Nah, karena ini kita turunkan setiap x bernilai 1 berarti 4 per 2 x pangkat 2 sama dengan min 3x. Ingat, nah karena ini adalah berkurang, ini min berarti min 2 dikurang 1 sama dengan min 1. 4 ini bisa kita sederhanakan sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Didapatlah x pangkat 2 min 3x. Nah, ini kan min ya. Nah, min kali min plus. Berarti min kali min berarti 3 dikali 1 3 sama dengan didapatlah 3 1 per x plus c. Nah, terus kita sederhanakan lagi. 3x itu sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x per x didapatlah c. Nah, ketemulah hasilnya itu berada di B ya. Cukup mudah kan? Integral dari 3x pangkat 2 min 6x tambah 1 dx. Ya, kita tuliskan kembali, integralkan. Berarti 3 per 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Berarti 3 per 3 x. Ini pangkatnya ditambah 1 sama dengan 3 min 6. Setiap x bernilai 1 berarti 6 per 2. Karena x 1 ditambah 1. Nah, sama dengan ini adalah 1 yang setiap nilai yang berkonstanta itu 1 itu sama halnya boleh ditulis dengan hanya x ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1 dapat dituliskan cuma 3x pangkat 2 min 6 dibagi 2 sama dengan 3 3x pangkat 2 ditambah plus x plus c. Nah, didapatlah nilainya berada di B. Ke soal yang ke-6. Nah, ini kan soalnya itu adalah bentuk perkalian. Kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Kita tuliskan dengan cara dikali ya. Integral. Nah, kita tuliskan integral. Nah, integral dengan cara dikali berarti 3 dikali x. 3x pangkat 2. Lagi 3 dikali 3x. Nah, berarti dapatnya 9x. Min 1 dikali x min x. Min 1 dikali min 3 dapatnya min 3 dx. Nah, belum masih bisa disederhanakan. 9 ini kan 9 dikurang 1. Ingat, x itu bernilai 1 didapatlah 8x min 3 dx. Nah, baru kita integralkan. Nah, turunkan ya. 3 per 3 karena ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 8x min. Nah, ingat, 8, min. Ingat kalau dia berkonstanta berarti 3x ditambah c ya, seperti penjelasan Ibu tadi. Terus kita sederhanakan 3 dibagi 3 sama dengan 1, cukup dituliskan 3x pangkat 3 plus 8 dibagi 2 sama dengan 4, x pangkat 2 min 3x plus c. Kita cari nilainya, kita cari jawabannya, dia berada di mana, Nak? Nah, berada di soal yang ke C. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, semoga apa yang Ibu sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Semoga sukses selalu. Amin.